Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi unsur pembangun cerpen. Selanjutnya, terdapat 4 kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yang satu persatu akan kita bahas pada slide selanjutnya. Yang pertama ada kontrak belajar. Baik Ananda, agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar, ada baiknya kita mematuhi ke-6 kontrak belajar sebagai berikut. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan peserta didik dapat memahami, menentukan, dan menemukan unsur-unsur pembangun karya sastra dari teks cerita pendek. Selanjutnya, simak video berikut. Nah, sebagai permulaan pembelajaran hari ini, mari kita simak video cerita pendek berjudul Rahasia Ranti, karya Fadila T.A. Silahkan disimak. Rahasia Ranti, karya Fadilah T.A. Bel pelajaran pertama berbunyi. Seperti siswa lainnya, aku langsung duduk rapi di kursi, menunggu Bu Retno, guru jam pelajaran pertama masuk ke kelas. Tak lama, pintu kelas 8C pun dibuka dari luar. Bukan Bu Retno yang masuk, tapi Bu Ambar, wali kelas kami yang berjalan masuk kelas diikuti oleh seorang gadis berambut panjang. Bu Ambar pun menyapa seluruh siswa dan menyampaikan bahwa ada siswa baru yang akan bergabung di kelas 8C. Siswa baru itu menggantikan Oksana yang pindah ke Pontianak mengikuti ayahnya yang pindah tugas. Ranti, ucap gadis itu memperkenalkan diri. Anak laki-laki tampak antusias memperhatikan gadis itu memperkenalkan diri. Tentu saja, anak baru itu cukup cantik, bahkan menurutku yang juga perempuan. Akun IG-nya apa? Tanya Nathan yang duduk di pojok saat diberi kesempatan bertanya oleh Bu Ambar. Pertanyaan itu langsung disoraki oleh siswa lain. Kalian telah menyimak pembacaan cerpen berikut. Kira-kira apa yang kalian temukan dari kutipan cerpen berikut ini? Selanjutnya, untuk mengkonfirmasi kebenaran jawaban kalian, mari simak penjelasan berikut ini. Ananda, unsur pembangun cerpen ada 2, ada unsur intrinsik atau di dalam cerpen, dan unsur ekstrinsik atau di luar cerpen. Pertama kita membahas tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Ananda, unsur-unsur intrinsik cerpen ada 8. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok dalam cerita pendek atau tidak sama dengan judul ya. Kedua penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter si pemeran. Ketiga tokoh. Tokoh adalah pemeran dalam cerita. Keempat, alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang bersifat kronologis, terdiri dari alur maju, mundur, dan campuran. Yang kelima ada latar, terdiri dari latar tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. Selanjutnya ada gaya bahasa, yang merupakan cara pengarang untuk mengungkapkan ide atau pemikirannya ke dalam suatu karya tulis. Ketujuh ada sudut pandang. Sudut pandang terdiri dari 3, persona pertama yang ditandai dengan aku, saya, kami. Persona kedua yang ditandai dengan kau, dia. Persona ketiga yang ditandai dengan dia, ia, mereka. Yang kedelapan atau yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui ceritanya. Hal ini selaras dengan cerpen yang bersifat edukasi. Selanjutnya ada unsur-unsur ekstrinsik cerpen. Unsur-unsur ekstrinsik cerpen terdiri dari 3. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat yang meliputi dari ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, bahkan kondisi ekonomi. Contohnya pada cerpen Rahasia Ranti yang menggambarkan kondisi sosial anak mudanya lebih banyak menggunakan media sosial sebagai media interaksi. Yang kedua ada latar belakang penulis, yang termasuk latar belakang penulis terdiri dari riwayat hidup, kondisi psikologis penulis, bahkan aliran sastra penulis. Tentu, setiap penulis memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyajikan karya sastranya. Misalnya saja Andrea Hirata, yang identik dengan sajian karya sastranya bertemakan persahabatan. Kalian tahu Laskar Pelangi? Itu adalah salah satu karya sastra yang diciptakan oleh Andrea Hirata. Terakhir ada nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nilai yang terkandung dalam cerpen itu terdiri dari nilai sosial, nilai agama, dan sebagainya. Contohnya pada cerpen Rahasia Ranti. Nilai sosial yang dapat dipetik adalah bahwa sosial media cenderung tidak menggambarkan diri kita apa adanya. Maka, dalam bersosial media, kita harus cakap menggunakannya. Yang terakhir ada penugasan.
Kerjakanlah tugas kamu dengan menjawab soal dari teks cerpen Pino yang cerdik secara jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Silahkan bekerja. Terima kasih atas partisipasi aktif Ananda hari ini. Semoga di pembelajaran berikutnya akan lebih aktif lagi ya. Nah, di pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang menyimpulkan unsur pembangun cerita pendek. Sampai berjumpa lagi.